Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan kepadanya bahwasanya beliau sedang memiliki janji bukan dengan golongan manusia, akan tetapi dengan golongan yang hidup di sekitar kita. Mereka dapat melihat kita, namun kita tidak dapat melihat mereka. Apabila mereka mati, mereka akan bersembunyi di tanah. Dan apabila mereka semakin tua, mereka tidak akan mati sampai kembali menjadi muda. Mereka ditempatkan di dunia, dan mereka hidup sesuai yang mereka inginkan di dunia. Mereka mencuri berita di langit, kemudian memberikan berita itu kepada pengikut mereka dari tukang sihir. Mereka itu adalah jin. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada jin kemampuan yang luar biasa. Mereka mampu mencuri berita dari langit. Namun kemampuan mereka melemah setelah diutusnya Rasulullah SAW, yang mana Allah menjaga langit-langit dari setan-setan, sehingga mereka pun menjadi tidak bisa mencuri berita dari langit, kecuali mereka akan dilempar dengan api dan benda-benda langit lainnya. Allah menjadikan hukuman bagi mereka yang berusaha mencuri berita dari langit dengan dilempari bintang-bintang untuk membakarnya. Maka jin pun merasa takut akan hal itu. Mereka takut akan perkara baru ini dan tahu bahwasanya larangan ini adalah perkara yang besar yang akan terjadi di bumi. Sekelompok jin dari kota Nusaybin keluar pergi. Jumlahnya dalam satu riwayat mencapai 7 atau 9. Begitu banyak yang menyebutkan nama-nama mereka. Akan tetapi kami tidak yakin apakah itu adalah benar atau salah. Nama-nama mereka adalah Al-Aqsab, Unyan, Ahqab, Al-Ard, Ma'asir, Syaisir, Masa, dan Hasa. Dalam riwayat disebutkan, mereka pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi di bumi dan apa yang membuat langit melempari bintang-bintang yang membakar dan mencegah mereka dan mencuri berita langit. Dan di saat mereka sedang pergi, Rasulullah SAW pergi keluar bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk menemui sekelompok jin sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Duduklah di sini," sampai Rasulullah SAW kembali. Kemudian Rasulullah SAW pergi jauh sambil membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Maka Ibnu Mas'ud mengamati apa yang terjadi. Ternyata ada utusan dari jin Nusaybi'in datang ke Nabi SAW dan mereka berkerumun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat kepala mereka seperti teko, maka saya mengkhawatirkan Nabi SAW. Beliau mengisyaratkan kepadaku untuk duduk, dan dia dalam keadaan sholat, maka aku pun duduk. Kemudian mereka berkumpul dengan beliau Nabi SAW. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mereka mendatangi Nabi dalam keadaan sedang membaca Al-Quran di daerah Nakhlah. Maka ketika mereka mendengarnya, mereka berkata, 'Dengarkanlah baik-baik.' Dan mereka jumlahnya ada 7, salah satunya adalah Zauba'ah. Sehingga Ibnu Mas'ud pada saat itu tidak bisa melihat Nabi SAW karena banyaknya jumlah yang mengelilingi Nabi. Dan ketika mereka mendengar Nabi SAW yang sedang membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan beribadah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan hal tersebut dengan berfirman, "Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada." Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Hampir-hampir mereka saling berhempitan, sebagian di atas yang lain dikarenakan berdesak-desakan di saat mendengarkan Al-Quran. Ketika jin mendengar apa yang telah dibacakan oleh Rasulullah SAW, mereka takjub dari manisnya apa yang telah mereka dengar, dan mereka mengumumkan keislamannya karena Allah Azza wa Jalla. Setelah Rasulullah SAW selesai membaca Al-Quran, mereka mulai bertanya tentang makanan mereka, yaitu setiap tulang yang diucapkan nama Allah atasnya, maka akan menjadi makanan buat mereka. Maka apabila kita membuang tulang yang dibacakan nama Allah atasnya, dan kita membuangnya di tempat makan yang berserakan, maka tulang akan menjadi makanan bagi saudara kita dari jin mukmin. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita untuk bersuci dari hadas kecil dengan tulang dan kotoran. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.